Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kita bermacam-macam nikmat sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah agama pada hari ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman menderang. Minaz zulumati ilan nur. Pada pertemuan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan materi yang berjudul menerapkan nilai Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Sebelum memulai penjelasan materi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Muhammad Farhan beserta rekan saya Muhammad Ari Yusron dari kelas 6A program studi Teknik Grafika jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta. Dalam materi yang berjudul menerapkan nilai Islam dalam mewujudkan masyarakat madani tentang bagaimana cara mencapainya, maka kami akan menjelaskan poin-poinnya. Antara lain pengertian nilai Islam, kemudian bentuk-bentuk nilai Islam, lalu pengertian masyarakat madani, selanjutnya sejarah masyarakat madani dalam peradaban Islam, kemudian masuknya konsep masyarakat madani Indonesia, selanjutnya karakteristik masyarakat madani, kemudian kendala mewujudkan masyarakat madani, selanjutnya peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, kemudian akan ditutup oleh kesimpulan dari keseluruhan poin penjelasan. Pertama, kami akan menjelaskan tentang definisi Islam sendiri secara singkat. Pertama, ada nilai. Kata nilai berasal dari bahasa Inggris yaitu value, berasal dari bahasa Latin valer, atau bahasa Perancis kuno valeur. Yang semua itu berarti dan dapat dimaknai sebagai berharga. Yakni nilai adalah prinsip, standar atau kualitas yang dipandang bermanfaat atau sangat diperlukan. Nilai ialah suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai suatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya. Dalam pengertian lain, nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang sebagai suatu identitas yang memberikan suatu corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku. Oleh karena itu, sistem nilai dapat merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari keadaan objektif maupun diangkat dari keyakinan, sentimen, maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa pengertian tentang nilai di atas dapat difahami bahwa nilai itu adalah sesuatu yang abstrak, ideal, dan menyangkut persoalan keyakinan terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada pola pemikiran, perasaan, dan perilaku. Dengan demikian, untuk melacak sebuah nilai harus melalui pemaknaan terhadap kenyataan lain berupa tindakan, tingkah laku, pola pikir, dan sikap seseorang atau orang. Lalu ada Islam. Sedangkan Islam itu dalam kamus ilmiah populer diartikan menjadi damai, tentram, serta agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitab suci Al-Quran. Lalu ada nilai Islam. Lalu apa sih artinya nilai Islam?
berdasarkan paparan pengertian nilai dan Islam seperti yang disebutkan tadi, maka dapat diambil pengertian tentang nilai-nilai Islam sebagai berikut. Nilai-nilai Islam merupakan bagian dari nilai-nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai keislaman merupakan tingkat integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi atau insan kamil. Nilai-nilai keislaman bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, dan nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui subjektivitas, golongan, ras, bangsa, dan stratifikasi sosial. Nilai Islam sebagai nilai yang tertinggi di antara nilai yang lain. Tentunya mengundang unsur yang lebih, yakni menyangkut unsur lahir dan batin makhluk yang mana nilai ini bertugas mengatur dan menjaga makhluk agar berjalan tetap pada orbitnya. Dalam artian tidak. Nilai-nilai Islam sendiri memiliki bentuk-bentuk tersendiri. Untuk mengadakan interaksi, manusia menciptakan aturan-aturan dan nilai-nilai tertentu. Aturan dan nilai tertentu ini dapat berbentuk tata tertib, etika, adat, dan aturan perundang-undangan. Semua yang dihasilkan manusia dalam aturan ini hanya berlaku untuk jangka tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi manusia tersebut. Namun, aturan dan nilai tersebut digunakan bagi umat Islam selama aturan dan nilai tersebut tidak menyimpang atau yang menunjang sistem nilai yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 153 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fattafarraqu bikum an sabili. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah memberi kepuasan penalaran yang sesuai dengan kesederhanaan fitrah manusia tanpa unsur paksaan dan sisi lain disertai dengan pengutamaan afeksi dan emosi manusiawi. Maka dari itu, Al-Quran yang menjadi sumber nilai dalam agama Islam, maka yang kedua adalah As-Sunnah. Pada hakikatnya, keberadaan As-Sunnah ditujukan untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian jelaslah bahwa keterikatan di antara kedua sumber tersebut sangat kuat adanya, sehingga dapat difahami bahwa kedua sumber tersebut merupakan sumber nilai yang mutlak harus dianut oleh manusia agar tercapai hidup yang dijalaninya tidak dalam kesesatan dan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa nilai Islam mempunyai dua segi, yaitu pertama segi normatif dan kedua segi operatif. Segi normatif menitik beratkan pertimbangan baik buruk, benar salah, hak batil, diredoi dikutuk, sedangkan segi operatif mengandung 5 kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu pertama ada baik yang bersifat wajib. Nilai yang baik dilakukan manusia, ketaatan akan perintah memperoleh imbalan jasa atau pahala, dan kedurhakaan akan mendapatkan sanksi atau dosa. Yang kedua, setengah baik yang bersifat sunnah. Nilai yang setengah baik dikerjakan sebagai penyempurna terhadap nilai yang baik atau wajib, sehingga ketaatannya diberi imbalan jasa dan kedurhakaannya tanpa mendapat sanksi. Yang ketiga, ada netral yang bersifat mubah. Nilai yang bersifat netral
mengerjakan atau tidak berdampak kan imbalan jasa atau sanksi. Yang keempat, setengah buruk yang bersifat makruh. Yang sepatutnya untuk ditinggalkan. Di samping berdampak kurang baik, juga memungkinkan terjadinya kebiasaan yang buruk yang pada akhirnya mengakibatkan keharaman. Yang kelima, buruk yang bersifat haram. Nilai yang buruk dilakukan karena membawa kemudaratan dan merugikan diri pribadi maupun ketentraman masyarakat umumnya bila subjek melakukannya. Dia akan diberi sanksi baik langsung di dunia maupun tidak langsung di akhirat. Karena nilai bersifat ideal dan tersembunyi dalam setiap kalbu insan. Pelaksanaan nilai tersebut disertai niat. Niat merupakan itikat seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan kesadaran. Dengan niat itu, seseorang dikenai nilai karena niatlah yang mendasari apakah aktivitas yang dilakukan seseorang itu baik atau. Pengertian masyarakat madani. Kata madani berarti sivil atau civilized yang berarti beradab. Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari, thaqafi, atau tamaddun. Bila merujuk kepada bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil. Sebuah kontraposisi dari masyarakat militer, konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Masyarakat madani akan terwujud apabila suatu masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang umat yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarul fasiqun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Pemakna civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad dengan menerapkan piagam Madinah. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Lalu ada sejarah masyarakat madani dalam peradaban Islam. Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu yang pertama masyarakat Saba, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Saba ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda atau kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka,
yaitu ada 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya atau negerimu. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yang kedua, ada masyarakat Madinah setelah terjadi traktat Perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Wasani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadi Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Pada kenyataannya, masyarakat sipil tidak sama dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Menurut Said Farid Al-Attas, seorang sosiolog, sepakat dengan Said Muhammad Al-Naqib Al-Attas atau berbeda dengan para sosiolog umumnya, menyatakan bahwa faham masyarakat madani tidak sama dengan faham masyarakat sipil. Istilah masyarakat madani berasal dari bahasa Arab, yaitu Madinah yang berarti kota atau din yang berarti agama. Semuanya didasarkan dari akar kata din. Masyarakat madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi jahiliyah masyarakat Arab Quraisy di Mekkah. Beliau memperjuangkan kedaulatan agar umatnya leluasa menjalankan syariat agama di bawah suatu perlindungan hukum dan mewujudkan cita-cita membentuk Madinah yang beradab atau Madaniyah. Masuknya konsep masyarakat madani ke Indonesia. Menurut Dato Seri Anwar Ibrahim, dalam konsep masyarakat madani yang diajukan oleh beliau ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas, Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Selanjutnya, Alwi Shihab menjelaskan, kaum muslim awal menjadi khairul ummah karena mereka menjalankan amar ma'ruf sejalan dengan tuntutan Allah dan Rasulnya. Perumusan konsep masyarakat madani menggunakan projecting back theory yang berangkat dari sebuah hadis yang mengatakan khair al-qurun qarni tumma alladhi yalunnahu tumma alladhi yalunnah, yaitu dalam menetapkan ukuran baik atau buruknya perilaku harus dengan merujuk pada kejadian yang terdapat dalam khazanah sejarah masa awal Islam, dan bila tidak ditemukan maka dicari pada sumber normatif Al-Quran dan hadis. Civil society yang lahir di barat diislamkan menjadi masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat kota Madinah bentukan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengambil contoh dari data historis Islam yang secara kualitatif dapat dibandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep civil society. Masyarakat madani dalam kehidupan masyarakat Madinah di bawah Nabi Muhammad SAW yang masyarakatnya tunduk kepada perjanjian piagam. Selanjutnya ada karakteristik masyarakat madani. Adapun beberapa karakteristik masyarakat madani diantaranya, pertama bertuhan.
Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. 2. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Ketiga, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Keempat, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Kelima, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. 6. Tumbuh berkembangnya kreativitas yang ada pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim total. Yang ketujuh, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau trust sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedelapan, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Yang kesembilan, damai. Artinya, masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Yang ke-10, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Yang ke-11, toleran. Artinya, tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Yang ke-12, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Yang ke-13, berperadaban tinggi. Artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Yang ke-14, berakhlak mulia. Bila diperhatikan lebih baik, maka masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni pertama, adanya pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis. Yang kedua, adanya masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai keamanan masyarakat sipil, tanggung jawab masyarakat sipil, dan kebahagiaan masyarakat sipil. Apabila diurai, dua kriteria menjadi 7 prasyarat masyarakat madani sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar baik individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, berkembangnya modal manusia dan modal sosial yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjadinya kepercayaan dan relasi sosial antara kelompok. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Dengan kata lain, terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Yang keempat, adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di masa isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Yang kelima, adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Yang keenam, terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi hukum dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Yang ketujuh, adanya jaminan kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan
dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Tanpa persyarat tersebut, maka masyarakat madani akan menjerumus pada masyarakat sivilisme yang sempit, yang sama aja dengan paham militerisme yang anti-demokrasi dan sering melanggar hak asasi manusia. Dalam mewujudkan masyarakat yang madani, dalam pencapaiannya ada banyak kendala-kendalanya. Dalam hal ini, Robert Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah impian suatu komunitas tertentu. Oleh karena itu, Hefner meragukan upaya-upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani yang diharapkannya, karena formatnya pun belum jelas. Pendapat Hefner tersebut memberikan dugaan bahwa Indonesia masih akan jauh dari pembentukan masyarakat madani. Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya: pertama, posisi umat Islam yang berjumlah 85%, tapi kondisinya SDM-nya masih sangat rendah, karena pendidikan yang belum merata. Kedua, sistem ekonomi dan kesejahteraan umat di dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama, yakni yang pertama, tidak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Dan kedua, komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial. Maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Ketiga, manajemen zakat dan wakaf yang belum profesional. Keempat, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Kelima, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Keenam, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. 7. Pemutusan hubungan kerja sepihak dalam jumlah yang besar dan penanganan TKI yang masih belum maksimal. 8. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. 9. Pemerintah yang belum bebas dari KKN. 10. Demokrasi pendidikan belum berjalan dengan lancar. 6. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka kita umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat Islam harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu antara lain, yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka. Contohnya, seperti masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di PHK secara sepihak, disiksa bahkan dibunuh oleh majikannya dan lain-lain. Yang ketujuh, sebagai kontrol terhadap negara. Yang kedelapan, menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia berusaha dalam mewujudkan masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sivil yang demokratis dan atau religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercikan imtak, kritis, argumentatif, dan kreatif, berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan.
menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, menjadi calon pemimpin secara jujur dan adil, menyiapkan masa media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki wawasan yang luas, memiliki semangat toleransi, mengerti cita-cita nasional bangsa Indonesia, demokratis, aman, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh ada kesimpulan. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ciri utama masyarakat madani di Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Di samping itu dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti konflik-konflik suku, agama, ras, etnis, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian antara pusat dan daerah, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, sehingga kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan dengan integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik, melalui masyarakat sipil yang berruang lingkup dalam berbagai wadah sosial politik di masyarakat, seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi komunitas, media dan lembaga pendidikan, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, maka peran umat Islam amat menentukan dalam artian memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan tatanan yang kondusif. Dan selesailah penjelasan tentang menerapkan nilai Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Semoga seluruh materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan bermasyarakat secara nyata dalam mewujudkan masyarakat yang madani dan Islami. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan dalam penyampaian dan konten materi kami, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.